Sobat pengangguran ngaprak. Hidup lebih dari silaturahmi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden dan Eki Tangerang Grek. dan Sobat pengangguran ngapak dari Purwokerto, Banyumas. Saya mau nanya, di sini ada nggak yang mengembangkan satu varian tapi dalam jumlah banyak? Ada varian Jupiter Varian Jupiter. dalam jumlah banyak dan di greenhouse. Di mana itu tepatnya, Pak? Di tempatnya Om Suta di Gelempang. Boleh kita ke sana, Pak? Boleh, dekat Boleh? dari sini ya. Ayo kita ke sana Ayo. yuk. Siap. Jupiter enak banget Om. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Alhamdulillah. Buahnya banyak ya, Om? Lumayan ini. Tapi di tempat ini kebanyakan Jupiter kalau untuk di kebun ini. Kalau varian yang lain ada di kebun yang lain. Kebetulan kebun saya ada di beberapa lokasi. Josgrap 1, 2, dan 3. Kalau untuk Josgrap 1 ini tempatnya kita nongkrong bersama anak-anak komunitas juga, dan di tempat ini variannya telah berganti 90% Jupiter. Alasannya kenapa saya memilih varian Jupiter di tempat ini nanti kita jelas. Apa harus Jupiter, Om? Ya, saya main anggur sudah cukup lama ya, sudah bertahun-tahun dan telah mengoleksi ratusan varian. Pada akhirnya saya menentukan varian pilihan. Tidak banyak memang yang saya pilih untuk saya kembangkan, dan yang tetap saya nomor satukan adalah varian Kita Jupiter. sambil jalan-jalan aja ya, Om. Oke, monggo. Variannya apa aja varian? Silakan Om Eki, kalau mau icip-icip boleh. Ini apa nih, Om? Ini Jupiter tetap juga, Om. Jupiter. Jupiter. Tapi kok hijau begini? Coba Om Joy icipi. Icipi. Saya Itu pilih yang hijau ya, Om. boleh, silakan. Beda mau punya kita. Saya pilih yang hijau ya. Hijau ini. Kok beda? Kameramen, saya pilih yang hijau ya. Dan itu sudah manis ya. Apa ini Om? Kok beda dari Jupiter punya saya? Hijau tapi udah manis Om. Ya. Enaknya tuh. Saya sendiri juga nggak tahu, tapi untuk pohon ini selalu begitu. Jadi Manis. entah rostoknya yang mempengaruhi rasa atau faktor yang lain, tapi kalau faktor pemupukan kita perlakukan yang sama. Ini yang hijau tadi, yang hijau ini Om pakai rustok apa nih? Kalau ini pakai rostok MF. Jadi MF. kenapa pakai rostok MF? Rostok adalah batang anggur yang petugasnya untuk Jadi berakar keenakan mencari makannya. nutrisi di bawah tanah. Dan ini kenapa saya katakan rostoknya MF, karena memang kami tanam MF on road. Kemudian setelah berbuah satu kali saya ganti kepalanya menjadi Jupiter. Otomatis on road ya. Ya. Otomatis rostoknya apa? Ya MF, Ya, karena MF. dia on road gitu. Iya. Walaupun table grade ya arti daripada Ya, rustok dan itu ini akar yang digunakan Betul. gitu. Jadi akar MF yang tugasnya nyari makan. gitu. Betul. Seperti itu. Itu Jadi juga kemungkinan bisa mempengaruhi dari si buahnya juga ya. iya. Dari tingkat rasa, Jadi bentuk gitu nggak betul. Jadi kebetulan kalau ada pertanyaan begini ya, apakah rostok itu mempengaruhi rasa? Iya. Dan di tempat ini ada kurang lebih 85 pohon, 90% kita ganti kepala dengan Jupiter. Ada juga yang on road, dan panjenengan bisa mencicipi rasanya dari masing-masing buah dari berbeda-beda rostok ini. Sekali lagi saya tanya, kenapa harus Jupiter? Ya, karena saya di tempat ini kembali lagi ke tujuan ya Om. Tujuannya kita menanam anggur apa sih? Iya. Tujuan saya adalah mendapatkan keuntungan dari berjualan buahnya. Dan untuk sudah saya coba, varian yang lain bukan tidak bisa berbuah. Iya. Tetapi produktivitasnya tidak stabil. Kita mencari yang produktivitasnya stabil, artinya dari musim ke musim minimal stabil. Yang kita harapkan adalah pembuahan terus meningkat dari musim ke musim. Dan di tempat ini tidak ada fase istirahat. Jadi kita sebuahkan terus menerus tanpa berhenti. Contohnya seperti ini. Dulu ini sudah berbuah, kita panen, kita pangkas buah lagi, kita pangkas buah lagi, kita pangkas buah lagi. Selalu ada buah di tempat ini. Jadi kalau ada orang yang atau teman-teman yang ingin membeli buah anggur, di tempat ini selalu ada buahnya. Cuma kalau pernah menunggu kosong pemasakan, gitu ya? nggak pernah kosong Om. Ini kan banyak nih Om. Betul. Tadi saya lihat yang hijau manis. Kalau yang ini boleh saya icip nggak? Silakan Om. Ini merah. Silakan monggo. Jadi 90% Jupiter di tempat Kok ini. beda? Rostoknya beda Om. Rostok beda. Beda. Jadi
beda rootstock, beda rasa ya? Ah, itu Om Joy yang bisa Di sini membedakan. ada beberapa rootstock. Perbedaannya bagaimana? Om Joy bisa cicipi semuanya. Bisa cicip Nanti semua. bisa berkesimpulan apakah rostock itu mempengaruhi rasa. Jadi ini sudah berbuah, bisa dicicipi buahnya. Beda nggak antar pohon satu dengan pohon yang lainnya? Ini apa Om? Rostocknya Ya, Sislov. Sislov. Betul. Ini lebih wangi Om. Ya. Jadi ini Sislov on road kita ganti kepala menjadi Jupiter. Kalau yang muda tadi, yang hijau tadi, Iya. dia manis. Cuman rasa wangi belum dapat. Mungkin Kalau yang karena ini? dia masih hijau. Iya. Kalau ini rasa wanginya udah dapat Om. Iya. Rasa manisnya udah. HSP-nya Tapi kalau biasanya Jupiter itu hitam dulu baru manis ya. Iya, Tapi betul. ini belum hitam udah manis. Rasa harum wanginya itu udah ada. Boxy ya, Om. Hmm. Ya. Kuat aromanya sudah. Coba Om ke rostock. Coba yang rostock yang lain. Rostocknya yang do grade. Ya ini Om. Ini pakai rostock do grade. Ini dogrit ya? Iya, silakan Om. Saya jadi kenyang loh, teman-teman. Saya dapat rasa Iya, iya. Jupiter. Silakan. Om Eki, silakan ini. Om Eki ini lidahnya udah hafal dengan aroma Jupiter Masih yang wangi yang ini, berbeda-beda. Masih wangi yang Rostock. ini. Iya, Masih wangi yang ini. masih wangi ini. Masih wangi yang ini. Ya, ini pakai Sislov. Sislov. Ini masih pakai wangi. do grade. Jadi gini ya Om Suta ya. Gimana? Ketika kita ingin membuka argo wisata nih. Iya. Varian Jupiter ini menjadi pilihan karena dia punya karakter sangat genjah. Sependapat. Bahkan untuk ukuran kita tidak melakukan pemupukan generatif, itu saja bisa berbuah. Betul. Dengan teknik potes pucuk aja dia sudah bisa berbuah. Nah, ini adalah suatu pilihan atau misalkan kita pengen argo wisata selalu ada buah di tempat kita, pilihannya ada di Jupiter ini Om ya. Iya. Mungkin Jupiter ini ketika ada orang datang mereka akan memandang sebelah mata gitu ya. Iya. Sebelah mata itu pada ih kecil-kecil ya Om ya. Beda dengan kalau kita ngelihat Julian pertama kali tadi kan. Tapi ketika ini ya para yang tamu yang datang ke sini ketika dia udah nyobain Jupiter, mereka nggak akan peduli dong sama ukuran buah. Betul. Yang penting Tunggu dulu. rasa. Yang sebelah sana apa Om? Masih Silakan. Jupiter. Jupiter Saya pengen semua, rasa Om. semuanya. Silakan. Masih Rostocknya Jupiter. berbeda-beda. Tapi sekali Cuma lagi saya tanya. Oke. Kenapa harus Jupiter? Ya, karena saya memilih varian ini setelah melalui beberapa penilaian ya Om. Ya. Akhirnya saya memilih mengembangkan varian Jupiter ini menjadi pilihan utama tentunya dengan berbagai alasan. Yang pertama, varian ini genjahnya juara. Genjahnya untuk varian anggur Jupiter ini nomor 1. Yang kedua, pembuahannya stabil minimal. Tetapi yang sering terjadi terus meningkat dan meningkat dari musim ke musim, indikatornya adalah hasil panennya. Untuk varian lain belum ada yang bisa menyaingi Jupiter, kegenjahan Jupiter dan khususnya ini bukan hanya genjah saja. Kalau mudah dibuahkan itu genjah. Jadi kawan-kawan yang belum tahu apa itu genjah itu adalah tanaman yang mudah dibuahkan. Bahkan di usia muda pun dia bisa dengan mudah dibuahkan. Tetapi untuk kendala selanjutnya adalah pembuahan berikutnya. Ini tidak terjadi pada varian Jupiter. Jadi untuk varian yang lain, karena kami sudah mengkoleksi ratusan varian, Jupiter ini adalah satu-satunya varian yang bisa saya perlakukan tanpa istirahat dengan pembuahan minimal stabil. Maaf Om, Gimana? saya potong. Saya kan bertanya udah berapa kali? 3-4 Kenapa Iya. harus Jupiter? Kenapa harus Jupiter? Kenapa harus Jupiter? Tapi kenapa Om nggak nanya sama saya? Kok Om Joy nyinyir gitu masalah nanya sama Jupiter? Ya, ini bagi kebanyakan orang, terutama pemula ya. Iya. Jadi melihat Jupiter itu yang pertama, ngapain Jupiter? Buahnya kecil-kecil. Jadi saya pernah melepaskan anak kecil di kebun ini Ya. untuk mencicipi seluruh buah ketika pada saat itu variannya lebih daripada 50 varian yang sedang berbuah. Ya. Dan anak itu selalu kembali di bawah pohon Jupiter. Artinya, saya tanya, buah apa dek yang paling enak, yang paling kamu suka di kebun ini? Yang ini Om, dia nggak tahu namanya. Ya. Kecil tapi enak. Kenapa nggak milih yang gede-gede? Enggak, aku yang ini aja. Anak kecil tentunya nggak bohong dong. Om. Betul. Nah, kemudian ada beberapa pengunjung kebun kami Ya. yang pernah mencicipi varian yang lain, kaget. Ya. Kok ada Jupiter rasanya ada anggur yang rasanya seperti ini? Ini aneh nih. Ada wangi-wanginya. Iya. Dia datang lagi Iya. untuk membeli buah Jupiter. Iya. Artinya Jupiter ini satu-satunya varian yang selain genjah menjadi salah satu varian bagi saya varian utama yang memiliki nilai jual yang sangat menguntungkan buat saya. Menguntungkannya dari sini, satu, pemumpukannya sederhana.
Di tempat ini kita tidak menggunakan pupuk generatif, tapi hanya menggunakan POC dari urin kelinci dan NPK Polska Plus pun mampu berbuah. Mampu berbuah. Mampu berbuah dengan baik. Yang kedua, stabil. Jadi tidak menunggu batang tua, batang pensil atau ukuran pensil. Ini untuk ukuran kecil-kecil aja cabang ini selalu menghasilkan buah ketika kita pangkas. Iya. Yang ketiga, permintaan akan buah anggur Jupiter setelah sekian lama orang telah mencicipi aneka varian. Udah kenal gitu ya. Akhirnya selalu memesan Jupiter. Sehingga saya memilih varian Jupiter ini untuk saya kembangkan di kebun ini. Karena permintaan pesanan buah. Berarti Jadikan pilihan Om Jupiter. Jupiter. Tahu kenapa saya sering tanya tadi kenapa Jupiter? Saya sendiri pecinta Jupiter. Betul. Pada akhirnya ikutan ini juga pecinta Jupiter Om. karena pada akhirnya anggur itu soal rasa ya. Iya. Jadi gede juga kalau rasanya nggak enak. Menjadi iya. Di samping rasa kita bisa menjawab pertanyaan tamu-tamu yang datang. Mana buahnya? Ya udah buah Jupiter. Betul. Jupiter Om sendiri membuahkan Jupiter tanpa istirahat. Betul. Sementara di varian yang lain butuh istirahat. Betul. Jupiter Om masih berbentuk beri begitu, potes pucuk, datang lagi buah. Betul. Buah di sini matang, Om potes lagi di sini, datang lagi buah. Iya. Tanpa menyusun kemana arah tersiernya, tapi buah selalu ada. Nah inilah tujuan kita memilih Jupiter gitu ya Om ya. Banyak Jadi, keuntungan di situ. Om Joy bisa saksikan ini ada pohon sekunder, cabang sekunder. Iya. Ini dulu berbuah di sini, kita pangkas di sini, berbuah lagi, kita pangkas lagi, berbuah lagi, kita pangkas lagi, berbuah lagi. Lanjutan. Terus menerus. Lalu apa yang terjadi? Konsekuensi daripada membuahkan dengan metode seperti ini, maka akan memakan ruang yang begitu luas. Iya. Nah, lalu bagaimana supaya untuk mencegah ini sampai kemana-mana dan begitu luas tempatnya habis? Iya. Kita melakukan fondasi pruning bergantian. Contohnya ini. Ini sudah panjang, kita pendekkan di sini. Iya. Jadi ini kita sedang fondasi pruning bergantian. Contohnya seperti ini cabang sudah panjang, kita fondasi pruning. Ini Pemundasian pruning itu pembentukan cabang ulang ya Om. betul, pembentukan cabang tersier urang. Di sini terlihat nih Om. Betul. Ini udah manis. Coba disisipi Om. Ya. Tapi Om Ini Om. potes di sini Betul. mengeluarkan buah di sini. Iya. Ini. Ini. Di dekat ini Iya. kameramen. Iya. Nah, ini satu tersier ya. Iya, Nah, satu tersier. nah, nanti kalau ini agak gede lagi, Om potes lagi di sini berarti ya. Ini nanti ini sudah saya tahan ujungnya. Udah tahan ujungnya. Seperti ini ya. Ya. Awalnya begini. Ya, Ini sudah sampai sini kita tahan ujungnya. ya. Lalu kapan kita akan melakukan pemangkasan di sini? Manakala daun ini sudah sama dengan yang di sini. Oh, biar sama rata Ketika dulu. daunnya ini sudah sama rata, kita Ya. pangkas di boot kelima dari buah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan melakukan pemangkasan di sini. Sebelum pembesaran ini sama, tentunya tumbuh itu namanya tunas air di sini. Apakah Om Semua potes? tunas air kita buang. Buang. Oh. Jadi kita akan melakukan pemangkasan 5 sampai 6, maksimal 6 dari buah. Contohnya ini. Nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita Ya, pangkas. ini udah bawa buah ya? Bawa bunga lagi. Bawa bunga lagi. Iya. Nih. Betul. Dia bawa bunga, dia ada tunas 2, bawa bunga Bawa bunga. 4 Selalu begitu. di 1 2. Om Suta nih, Eki pengen tanya lagi nih. Silakan. Setiap kelebihan dari suatu teknik pasti memiliki kekurangan. Betul. Bagaimana kita untuk menutupi kekurangan tersebut? Contohnya, ketika buah terus-menerus pasti pohon dituntut untuk mengisi nutrisi terus-menerus. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan di bagian pemupukannya dan perawatannya? Pemupukan rutin setiap minggu sekali. Tidak sekali. mengenal fase. Jadi di tempat ini pupuknya selalu sama. Hanya NPK Polska Plus atau NPK seimbang, NP Iya. dan K, dan POC dari yang kami buat dari urin kelinci yang telah dicampur oleh dengan bahan lain, Ya. nanas dan isi buah manja. Hanya itu yang kami gunakan, kami berikan seminggu sekali setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Ya, Setiap hari jadi Rabu. Kalau harinya bebas ya Om, yang Ya, pasti yang penting rutin sekali seminggu. mengingatnya ya, 1 Iya. minggu sekali, rutin, terus menerus. Nah, kapan pemupukan berhenti? Pada saat fase sedang brokoli seperti ini. Ini banyak muncul brokoli, kita tidak melakukan pemupukan apapun. Iya. Walaupun udah ada buahnya seperti Betul. ini di depan brokoli, kita Betul, sudah memupuk. kita menunggu brokoli ini menjadi berisan. Kalau masih fase parut seperti ini, kita tidak melakukan pemupukan dan penyemprotan apapun, baik fungi maupun insek. Pemupukan dan penyemprotan fungi kita lanjutkan setelah beriset. Iya. Gitu ya. Setelah beriset baru kita berikan pupuk lagi. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nanya, saya sependapat dengan Om Eki, pupuk apa yang diberikan untuk tanaman anggur di fase bunga sedang parut atau Parut. brokoli? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita tidak berikan pupuk apapun. Jangan pernah memupuk tanaman Betul. Anda ketika pohon sedang berbunga. Karena Betul. resikonya apa, Om?
hangus, gosong dan rontok. Terus bagaimana dengan pungi dan inseknya? Oh, tidak juga. Om. Tidak juga. Ya, apa akibatnya? Ketika fase parut seperti ini kita semprot fungi maupun insek, brokoli ini menjadi gosong. Berarti harus membiarkan saja dulu Biarkan saja sampai dia beriset. sampai beriset, betul. Tuh teman-teman, jangan ragu lagi, jangan nanya lagi. Ya. Ya kan? Betul. Itu udah jelas keterangan dari omnya tadi. Ya. Kalau anggur itu lagi berbunga, tidak ada pemupukan, tidak ada insek, tidak ada pungi. Betul. Sampai dia beri seperti ini Om ya. Ya. Kalau ini udah bisa. Ya, betul. Bisa. Lalu bagaimana jika daunnya kena jamur? Iya. Nah, seperti ini, di fase seperti ini nih, Iya. biarkan saja. Iya, iya. Jamur iya. ini adalah jamur karat daun. Karat daun ya. Saya lihat tuh. Apa? Karat daun. Iya, Karat daun. kuning. Yellow mildew. Ya. Kita Apa? bikin bahasa singkatnya yellow middle aja Om. Iya, yellow mildew. Terus apa Ini punginya? Kalau kita obati menggunakannya Amistartop. Amis startup. Kalau Doni mildew atau apa namanya? Jamur kuning, jamur karat. Doni mildew Doni middle, jamur putih embun tepung. Ya, itu. Kita menggunakannya antrakol. Antrakol buat embun tepung. Bukan, Doni mildew. Doni mildew yang putih di bawah. Putih di bawah. Putih sini. bisa tembus ke atas. Di ten. Kadang tembus loh. Kalau embun tepung kan di permukaan Iya. daun. Membuat daun menjadi kusam. Beri-beri menjadi kusam itu Iya. serang itu embun Iya. tepung atau powdery mildew. Itu kita menggunakan ditan. Iya. Fungisida ditan. Kalau karat daun seperti ini kita menggunakan Amistartop. Mister Top. Amis Ya, startup. untuk Doni mildew, antrakol. Jadi beda jamur, beda obatnya. Bukan berarti obat itu tidak efektif untuk yang lain. Kalau untuk embun tepung jelas Amistartop dan antrakol tidak mempan. Tidak mempan. Tidak mempan. Ini adalah tradisi kita Boleh, ketika silakan. kita punya pohon Jupiter yang Silakan. makan. Kalau saya langsung 7 lima. makannya Silakan. baru Di berasa. tempat ini panjenengan bisa mengambil sepuasnya. Ada untungnya. Ya, Om Joy aja yang makan pisang 5. Betul. Dengan begitu aromanya lebih kuat dirasakan. Saya nggak kasih Om Eki. Saya yang berapa nih? 5 ya. 5. Saya langsung aja. Baru. Ini 2 pohon atau 1 pohon? Kawan-kawan yang baru memulai menanam anggur. Menanam anggur itu gampang susah, ya. Jadi jangan mudah menyerah, tetapi teruslah belajar dan belajar. Ya. Di tempat greenhouse ini atau di kita tempat menanam anggur yang dinaungi UV ini bukan berarti terbebas dari hama dan jamur. Iya. Perawatan rutin wajib dilakukan. Nah, salah satunya kalau jamur Doni mildew hampir boleh dikatakan tak pernah kena di kebun ini. Iya. Tapi karat daun tidak berbahaya karena dia hanya menyerang daun-daun tua. Jika kita tidak atasi, tidak kita semprot, dia juga akan kering dan jatuh sendiri. Itu karat daun. Tentunya pemula itu lebih baik menggunakan yang genjah-genjah dulu ya Om Betul. ya. Seperti Jupiter ini. Nanti seiring waktu berjalan kalau mau pindah ke yang lain silakan. Kenapa? Karena dengan yang genjah ini dia belajar, setidaknya dia dapat merasakan buah anggur. Untuk apa dia memikirkan buah yang gini tapi nggak pernah ngeliat buah. Kalau mau ngeliat daun aja ke hutan aja banyak daun. Gitu loh. Kalau untuk koleksi boleh lah. Boleh, Tapi kalau boleh. seperti kita ini yang skala kebun kita berharap mendapatkan keuntungan dari berbudidaya anggur, pilihlah varian yang genjah, pembuahannya stabil dan terus. Iya silakan ya, varian yang sultan, tapi jangan Ya. tinggalkan Jupiter karena buat merasakan rasa makan buah anggur itu adanya di Jupiter. Setidaknya yang varian lain nggak berbuah, Jupiter bisa dibuahkan. Terus. Contohnya si Om ini tanpa istirahat buahnya selalu ada. Kalau Om ini bikin skala produksi. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa varian ini menjadi satu-satunya varian yang produktivitasnya stabil dan terus meningkat. Ini contohnya. Ya di sini kameramen. Ini buah nih. Ini belum buah. matang. Ya di Kita ujung pangkas. di ujung udah ngeluarkan buah. Betul. Sama nih semuanya nih. Ini habis dipanen, pangkas di sini, Bawa ini buah. membawa buah. Bunga lagi. Sama Banyak semua sekali. sini. Sampai ujungnya Omegi itu ada semua Sampai di bunganya. ujung, Sampai ujung-ujung tuh ada sampai bunganya. ke kamar mandinya pun Kamar mandi ada buah anggur. ada buah anggurnya. Kamar mandi di atapnya pakai daun anggur. Om. Sambil nongkrong bisa makan anggur. Wah, Bercanda-bercanda nih. kalau serius terus kita nggak enak. Oh iya, Ya, untuk yang ini menggunakan rostok dasunya. ini dasunya Om. Silakan cicipi Om. Saya coba cicipin. Di Jadi sini nanti variannya ningrat kalau ada kawan-kawan yang menanya, ganti Jupiter. yang menanyakan apakah anggur itu berbeda rostok, rostok mempengaruhi rasa. Jadi beda rostok beda rasa.
Om Joy yang berkesimpulan karena panjenengan menikmati buah anggur ini di berbagai roastok dan satu Ini varian. dasunya ya Om. Jupiter, betul. Ini dasunya ya. Ya, jadi tadi Om Saya Joy masih senang yang itu tadi. Yang 3 tadi itu apa? MF dong ya. MF. Saya lebih dapat rasanya di MF. Di tempat ini berbeda-beda roastok. Tapi tetap enak. Cuman karena rusuknya beda-beda, tentunya berbeda rasa ya Om ya. Cuman rasa yang paling dapat rasa wanginya itu Jupiter di MF. Oh iya. Ya, jadi Om Joy yang Nggak tahu dah. Kalau yang lain dengan seleranya Om Eki sama si Omnya sendiri saya nggak tahu ya. Menurut saya sih Nah, memang rasanya beda sih. beda ya. Cuma mungkin saya bisa saja salah, tapi coba Om Eki, Om Joy yang punya juga mengembangkan juga varian Jupiter tentunya bisa membedakan perbedaan dari masing-masing berry yang Coba, udah nyoba belum MF-nya? pohon dengan berbeda. Kalau saya mah Om, Jupiter anak kecil nggak akan pernah bohong Om. Yang kecil yang nunjukin itu yang enak. Saya di MF ini Om Eki. Di tempat ini panjenengan bisa mencicip-cicip anggur Jupiter di berbagai roastok bebas karena ini banyak Jupiternya. Nggak bohong loh rasanya Om Eki. Yang ini. Udah habis dompol Om. Boleh. Habis dompol. Boleh. Silakan. Dan ini selalu terus berbunga tidak ada berhentinya. Tapi di sini saya lihat agak aneh Om. Kenapa? Ada yang gede nih buahnya Jupiter. Boleh. Oke guys, ikutin guys. Itu di roastok. Ini Om pakai rusuk apa ini? Atau kita kenal CN ya. CN, Cinegra ya. Criolla Negra. Silakan. Jupiter pakai roostok CN. Cinegra. Criolla Negra. Kameramen, Silakan. coba didekatin buah yang saya petik kameramen. Warnanya shiny-nya beda ya Om. Beda ya. Ini Jupiter yang memakai roostok CN. Warnanya baru begini. Saya coba ya. Belum manis tapi nggak asam. Belum manis tapi nggak asam. Ya, ACP-nya belum masuk. Itu Belum masuk ya. 40. ASP. Baru 40 hari. 40 hari. Kalau di tempat saya 40 hari nggak kuat kita makan Om, masih asam. Iya. Itu pakai CN. Tapi bentuknya beda. Kelebihannya pertumbuhannya vigor ya. dengan Vigor ya. CN. Dan berinya cenderung lonjong. Kalau yang hijau di tempat pintu masuk tadi apa Om? Mungkin itu sambutan yang luar biasa ya, buah yang gede-gede. Apakah buah yang saya favoritkan juga ini? Ya. Hah? Ini Julian. Om tahu? Kok udah dibilangin aja. Favorit saya itu Julian sama Jupiter. Berinya besar dan rasanya manis. Tapi agak mirip Trans ya. Ya. Kalau orang tahu 19. rasanya Julian, rasa Jupiter pasti Iya. dia bilang ini si itu apa? Bukan Jupiter, apa? Trans. Dia sama Trans itu akan mirip Beda-beda tipis. buahnya, tapi kita di daunnya akan terasa, akan bisa menilainya perbedaan itu Trans apa Julian gitu. Ya. Om Eki bisa kasih tahu kawan-kawan daunnya. Ini Julian. saya muter-muter Ciri bawa khas si daun omnya. Julian. Spesialis daripada anggur Julian. Cuman Saya pengen potong makan dulu, anggur Om. aja. Padahal saya mah Dia udah daunnya lihat tadi. seperti ini, dia agak tua, lebih tua daripada si Transfiguration dan lebih besar biasanya. Cuma karakter dari batang daunnya dia sedikit agak gelap daripada si Transfiguration. Iya. Nah, ini agak gelap, ada ungunya gitu dia. Iya. Nah, inilah Julian, perbedaannya di situ. Terus dari wingnya dari si buah ini. Nah, kalau Julian dia akan lebih padat. Lebih padat dia, buahnya itu akan lebih padat gitu. Nah, terus kulitnya tipis banget kalau Julian tuh. Dan Makanya tidak rentan pecah ini juga. juga kan, rentan crack juga kalau misalkan dia di musim hujan. Iya. Tapi ini termasuk berinya kuat, tidak gampang pecah meskipun ada yang pecah 1-2 lumrah karena ini musim hujan ya. Iya. Tapi ini kalau varian Trans sudah banyak yang pecah. Udah banyak yang percaya. Ya, kalau ini Julian perbedaannya adalah tekstur buahnya lebih manis juga, lebih Besar juga. crunchy. Ranci. Agak crunchy kalau Trans juicy ya. Kalau ini Om Nah, lakukan penjarangan, ini buahnya lebih gede lagi loh. Itu sudah penjarangan Om. Udah penjarangan ini. Penjarangan 40% masih seperti itu. 40% buahnya masih begini. Berarti harusnya 60%. 60%. Mungkin bisa jadi. Kalau 60% Om lakukan penjarangan ini bisa 1 jempol. Betul. Itu Karena saya udah coba di tempat saya begitu. ya. Ya, alhamdulillah tapi nggak pecah tuh. Satu selera sama Purwakarta. Ya. Purwokerto. Purwokerto. Purwokerto bersama Naila Transindo Garden Iya. Om ya. Ini saya kedatangan tamu Om Joy dari Mohon maaf tadi saya nyinyir ini. Siapa yang nggak kenal Om Eki ini? Iya. Eki Tangerang Grek. Anak bawang Om. Anak muda yang sangat kreatif di dunia pengangguran. Anak bawang Om. yang selalu itu ya. Memberikan ilmu baru nih. Yang harus kita dukung nih. Untuk
untuk alamatnya sendiri di sini apa dan nomor teleponnya boleh saya minta nanti kalau ada teman-teman Electronics Indo Garden yang pengen nanya-nanya bibit boleh Om dicantumkan nanti nomor Boleh. teleponnya gitu. Boleh. Di sini Kebun Josgrap lokasi 1 yang beralamat di Bacar Kembar, RT 2 RW 2, Kelurahan Bacar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Iya. Nomor telepon saya 081327227559. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin memesan bibit bisa pesan di nomor WA yang tercantum di bawah ini 081327227559. Oke, cukup sekian teman-teman Electronics Indo Garden. Itulah putar-putar kita di daerah Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah. Sekarang kembali lagi ke Purwokerto, masih Jawa Tengah ya Om ya. Betul, Purwokerto Jawa. Nah, hijaukan bumi, Jalin silaturahmi. Sobat pengangguran ngapak? Hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.